biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pertama-tama untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar.
Mia, Abida, Wahyu, Dita, Febriani, Bila, Mita, Klarin, Ayun, Vicky, Jana, Ila, Soliha, Leri, Fajri, Jihan. Wah, hadir semuanya ya anak-anak. Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan lembar literasi untuk kalian semuanya. Silahkan dibaca ya anak-anak. Sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh home industry untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi, manusia, dan radioaktif. Hari ini kita akan membahas tematik, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Hari ini kita belajar dengan cara membaca, berdiskusi, mencoba, dan berlatih. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia tentang ide pokok dan bagaimana cara menemukan ide pokok. Dalam sebuah bacaan pasti memiliki pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca, yaitu dengan tujuan menghibur dan memberikan informasi kepada pembaca. Setiap bacaan pasti memiliki paragraf, dan dalam paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Fungsi dari kalimat utama yaitu memberikan gambaran inti dari sebuah paragraf, dan kalimat penjelas yaitu mendukung kalimat utama dalam bacaan tersebut. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang membangun suatu bacaan, dan dalam suatu bahasan pasti memiliki masalah yang dibahas di dalamnya. Dan pengertian lain mengatakan bahwa ide pokok adalah suatu masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam paragraf tersebut, di dalam paragraf ada pesan yang disampaikan melalui pesan tersurat dan pesan tersirat. Pesan tersurat yaitu pesan yang tersampaikan langsung dalam teks, dan yang kedua yaitu pesan tersirat. Pesan tersirat ini tidak terlihat langsung di dalam teks, melainkan menyinggung kalimat utama. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca dari keseluruhan teks bacaan. Di sini adalah cara yang paling sederhana. Kita membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk membaca dengan seksama, dengan cermat, untuk memahami isi dari bacaan tersebut. Yang kedua yaitu memahami isi dari bacaan tersebut. Setelah kita membaca, maka kita pahami terlebih dahulu apa
apa isi dari kalimat tersebut dan mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk kalimat penjelas. Dengan begitu, kita dengan mudah menentukan ide pokok. Dan yang ketiga yaitu menentukan ide pokok. Dengan begitu, dengan kita membaca, memahami, maka ide pokok akan kita temukan dengan mudah. Ciri-ciri ide pokok. Dengan kita mengetahui ciri-ciri ide pokok, maka kita akan mudah untuk menemukan ide pokok. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua yaitu mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga yaitu dijelaskan secara eksplisit dalam suatu paragraf. Nah, eksplisit ini adalah jelas, terang, dan mudah dimengerti dan tidak terbelit-belit. Jadi untuk menentukan ide pokok sangatlah mudah karena sudah sangat jelas. Yang keempat yaitu biasanya kalimat utama teridentifikasi dengan mudah dalam suatu paragraf karena jelas dan mudah dimengerti. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah,
Dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Ya, bagaimana siswa-siswa sudah melihat videonya kan? Sekarang kalian duduk berkelompok 4-4 ya. Nah, sekarang kali ini saya akan menjelaskan untuk mereview kembali tentang bagian-bagian dari bunga ya. Ini adalah putik. Putik berfungsi untuk sebagai alat kelamin betina pada bunga. Yang ini adalah benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin pada jantan di tumbuhan. Ini adalah mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Ini adalah bakal biji. Bakal biji ini terdapat ovum atau sel telur yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma dari benang sari yang nantinya akan menjadi bunga yang baru atau buah. Selanjutnya ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat
saat kuncup, karena saat kuncup bunga ini sangat mudah untuk rusak. Ini adalah tangkai. Tangkai berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari bunga tidak lengkap. Ini adalah contoh dari bunga tebu, di mana bunga tebu ini hanya memiliki putih dan juga benang sari saja. Kenapa bunga tebu disebut dengan bunga tidak lengkap? Karena bunga adalah contoh dari bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna, di mana perbedaan dari bunga sempurna ini yaitu memiliki putih dan benang sari pada bunga yang sama, sedangkan pada bunga tidak sempurna hanya memiliki satu putih atau memiliki benang sari saja. Ini adalah contoh dari bunga tidak lengkap, karena pada bunga ini hanya memiliki benang sari saja atau tidak memiliki putih. Ini disebut dengan mahkota bunga, dan bunga ini juga tidak memiliki kelompok bunga. Ya, anak-anak, apakah sudah paham dengan materi yang Bapak terangkan pada hari ini? Semoga kalian sudah paham ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, ada kalanya kita melakukan ice breaking. Anak-anak, marilah kita bersenang-senang terlebih dahulu untuk menghilangkan penat. Mari kita berdiri semuanya. Five, four, 3, 2. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer. Mata uangnya riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht. Lagu kebangsaannya Kleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao. Mata uang Kip Laos. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan
until the end of the world, Myanmar. Baik, sekarang kita akan belajar tentang negara-negara di ASEAN. Ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Ya, betul. ASEAN yaitu kepanjangannya Association of Southeast Asian Nations. Pada awal pembentukan organisasi ini hanya diikuti oleh 5 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Negara tersebut juga merupakan pendiri organisasi ASEAN. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, anggota organisasi ini bertambah, yaitu bergabungnya Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya masyarakat di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu ada Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terdapat kampung air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 desa ini merupakan menjadi pusat pemerintahan. Namun saat ini sudah ada banyak penduduknya. Nah, di sini para masyarakatnya itu memiliki perahu yang disimpan di bawah rumah. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam. Kata Brunei berasal dari Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betata, penemu negara tersebut. Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Di Brunei Darussalam dalam melakukan percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap sebuah tindakan yang kasar. Selanjutnya yaitu Malaysia. Di Malaysia ini terdapat patung Dewa Murungga yang merupakan patung berukuran yang tingginya mencapai 42,7 m. Patung ini terletak di Batu Cabes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu terbesar di luar India yang paling populer dan dikasihkan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya yaitu dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya yaitu nasi lemak. Selanjutnya yaitu Filipina. Budaya Filipina ini merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Di Filipina memiliki 8 gaya bahasa, yaitu Tagalog, Cebuna, Ilocano, Hiligaynon atau Ilinggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Di Filipina, sebutan po dan opo itu untuk memanggil orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata lain seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Di Filipina kita juga akan banyak menjumpai orang yang sering berjabat tangan. Kemudian di Filipina kita akan menjumpai tarian tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi.
Selanjutnya yaitu ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar yaitu keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Brahma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longgi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membeli bagian tubuh mereka mulai dari perut sampai betis. Selanjutnya Kamboja. Di Kamboja ini banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha banyak terukir di tembok-tembok bangunan. Tari Aspara yang lahir di 2000 tahun yang lalu, relief tarian ini juga banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Kamboja mengenakan sal kotak-kotak yang disebut dengan krahma. Pria dan wanita memakai dan mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya yaitu untuk mengusir roh jahat dan dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Ya, selanjutnya yaitu negara Vietnam. Anak-anak, apakah kalian tahu ikon apa yang ada di Vietnam? Nggak tahu, Bu. Oh ya, permainan yang sangat terkenal di Vietnam yaitu menangkap jangkrik. Jadi menangkap jangkrik ini seperti permainan kucing-kucingan. Jadi anak-anak ada satu yang berada di tengah, lalu yang lainnya mengitari membentuk lingkaran. Dan di Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Kalau orang Jawa pasti familiar, seperti kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945. Selanjutnya negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya anak-anak, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Jadi patut ditiru seperti orang Laos ini, harus ditiru oleh bangsa Indonesia karena orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga yang terkenal di Laos yaitu takau atau katau, seperti olahraga voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Ini seperti di Indonesia yaitu sepak takraw. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Ada yang tahu negara Singapura terletak di mana? Singapura itu negara kecil yang sudah maju, negara yang memiliki ikon negara yaitu lambang negaranya Merlion. Merlion itu berasal dari lion. Lion adalah bahasa Inggris dari singa, yaitu ikonnya patung berkepala singa tapi berbadan ikan. Kampung di Singapura bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura terkenal karena kota singanya, memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Padahal negara Singapura merupakan negara yang maju, tetapi budayanya yaitu jalan kaki. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura.
Yang selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Di sana tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Yaitu berarti di sana sangat menjunjung tinggi sopan santun, menghargai orang lain. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Di Thailand memiliki tradisi minum teh. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, ada teh yang sangat terkenal seperti yang ada di Indonesia, seperti yang ada di kantin sekolahan, yaitu teh poci. Dan ada teh yang disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai tea. Disajikan dengan dingin, pasti anak-anak tahu minuman ini, ya kan? Apa kalian sudah paham tentang materi hari ini? Baik, kalau paham silakan kerjakan LKPD 2 dan 3. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya ya. Dan waktunya 30 menit. Nah, selanjutnya kalian kerjakan dulu lembar penilaian yang saya bagikan. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Atau ada yang memberi kesimpulan? Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkannya. Yang pertama tadi yaitu ide pokok. Langkah-langkah menemukan ide pokok yaitu membaca seluruh teks. Yang kedua, memahami isi bacaan. Yang ketiga yaitu menentukan ide pokok. Nah, menentukan ide pokok ini bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal akhir. Selanjutnya pada materi tumbuhan, yaitu ada bunga lengkap. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian-bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, kelopak, atau tangkai bunga. Dan tidak lengkap, dan bunga dikatakan tidak lengkap apabila tidak memiliki bagian-bagian dari bunga tersebut. Bunga sempurna dikatakan sempurna apabila memiliki dua jenis kelamin pada satu tumbuhan, dan dikatakan tidak sempurna apabila bunga tersebut hanya memiliki satu jenis kelamin. Kemudian tentang ASEAN. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada yang tahu di mana? Ya, benar, di Bangkok. Pada awal pembentukan organisasi ASEAN ini didirikan oleh 5 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan budaya-budaya negara yang ada di ASEAN. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Oh, tidak ada. Apakah mungkin ada yang mau menyimpulkan kembali tentang materi pada hari ini? Oh, tidak ada. Ya sudah, kalau begitu mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Untuk pelajaran hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.